Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita boleh bertemu lagi untuk membagi firman Tuhan menjadi motivasi buat kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel kita yang kita sayangi, Arinofanter Silitoma. Bye. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya kita berada dalam naungan kasih yang daripada Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-38. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini saya membuat satu tema untuk kita renungkan dalam hati kita masing-masing, yaitu CLBK. Ya. Tapi bukan cinta lama bersemi kembali, tidak ya. Atau ada juga orang mengatakan CLBK, cinta lama belum kelar. Ya. Bukan juga. Tapi CLBK hari ini adalah coba lakukan, bukan katakan. Ya. Coba lakukan, bukan katakan.
dalam kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan pasangan, dengan saudara-saudara kita, dengan teman seiman kita, maka ada satu ikatan yang khusus yang harus kita miliki. Artinya adalah ketika kita membangun sebuah hubungan, maka harus ada kedekatan, maka ada unsur saling mengasihi di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa Yesus menjadi patron di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dia akan menjadi sumber untuk memancarkan kasih di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita belajar dari seorang Petrus yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, tapi dia tidak sepenuhnya memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Untuk itu ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya CLBK dapat kita aplikasikan di setiap langkah kehidupan kita. Yang pertama, pipa, ya. Mulu pipa yang mana? Dan namanya pipa dam. Ya. Pipa itu artinya adalah pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya. Syarat yang pertama untuk menjadi Kristus yang setia adalah pipa. Pikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan manusia. Kalau misalnya Allah menyukai orang yang mengandalkan Dia dalam kehidupannya, maka kita harus berpikir, kita harus mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kalau misalnya perbuatan kita salah yang tidak menyukai hati Tuhan, maka kita harus berpikir itu adalah tindakan yang salah dan menyakitkan hati Tuhan. Maka syarat yang pertama, ya, untuk kita menjadi pengikut Kristus yang setia, pipa. Pikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan manusia. Lalu yang kedua, SKT. Bukan artinya SKT kita SKT sama kawan bermusuhan, bukan. Ya. Ada juga orang bilang kan SKT kau sama dia, tidak. SKT adalah semua karena Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-35 sampai 36 dikatakan bahwasanya apa gunanya ketika engkau kehilangan nyawamu? Dan apa gunanya harta itu ketika kau tidak mengikut aku, bahkan menyangkal dirimu memikul salib? Semua karena Tuhan. Ada hal yang mungkin membuat kita lupa bahwa hidup kita ini karena Tuhan. Ya. Sebelum menjadi seorang yang hebat, dia berdoa kepada Tuhan. Ya. Tuhan, aku mau menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang berhasil. Dia berdoa, dia berusaha. Ya. Sudah menjadi orang sukses, sudah menjadi orang hebat, ia katakan semua karena aku. Ya. Semua karena aku. Kalau aku tidak berusaha, bagaimana bisa aku sukses? Kalau aku tidak melakukan pekerjaanku, bagaimana aku sukses? Benar, tapi kurang tepat. Yang tepat adalah semua karena Tuhan. SKM. Lalu yang terakhir, syarat menjadi pengikut Kristus yang setia adalah PDKT. Ya. Tapi bukan kalau PDKT dikatakan kan sama kekasih, kawan, aku punya PDKT yang belum. Ya. Bukan itu. Ya. PDKT artinya adalah pengenalan diri, kenali Tuhan. Coba di minggu yang lalu atau video yang sebelumnya kita melihat ya prinsip-prinsip kehidupan untuk saling mengasihi. Ya, PPKM ya. Kalau kita melihat di situ ada prinsip ya
prinsip untuk mengoreksi diri kita. Cermin, prinsip cermin. Lalu ini juga kita mau belajar PDKT, pengenalan diri, kenali Tuhan. Kadang sesuatu hal terjadi dalam diri kita, ini Tuhan ini tidak baik padaku. Setiap hari aku dapat masalah, setiap hari banyak hal yang tidak kuinginkan terjadi. Kita tidak kenal dengan Tuhan. Bahkan ada juga kita kurang mengenali diri kita, di mana kemampuan dan keterbatasan kita. Jadi untuk syarat yang terakhir menjadi pengikut Kristus yang setia adalah PDKT, pengenalan diri, kenali Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melakukan ketiga syarat hal ini, maka kita akan menciptakan hubungan yang baik. CLBK akan menjadi konsisten dalam kehidupan kita. Coba lakukan, bukan katakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini semoga boleh memotivasi dan menjadi saluran berkat buat kita saling berbagi, saling mengasihi, bahkan saling menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan satu pantun. Ketemu mantan di pinggiran kota, sambil keliling melihat pemandangan yang indah. CLBK sebagai firman Tuhan kita, saling mengasihi dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.